Dalam cerita ini para dewa menangkap jutaan jiwa hanya untuk hiburan mereka. Para dewa memberikan kekuatan tertentu kepada setiap jiwa dan memaksa mereka mengikuti sebuah permainan. Siapapun yang berhasil menjadi pemenang akan mendapatkan satu permintaan yang bisa berupa apa saja tanpa batasan. Cerita dimulai ketika tokoh utama membuka matanya dan merasa sangat bingung. Ia bertanya dalam pikirannya di mana ia berada dan siapa dirinya karena ia tidak mengingat apapun. Kepalanya terasa sangat sakit dan semua ingatannya terasa kabur. Ia juga menyadari bahwa tubuhnya terikat oleh rantai sehingga ia merasa semakin bingung. Ia memutuskan untuk melihat sekeliling untuk memahami tempat itu. Ia berjalan cukup lama tanpa tujuan dan setelah berjalan sangat lama ia mulai merasa aneh karena waktu terasa sangat panjang. Ia merasa seperti sudah berjalan selama berjam-jam bahkan terasa seperti berabad-abad. Saat melihat ke suatu arah ia melihat sesuatu di kejauhan, dan merasa sedikit lega karena ia berpikir tidak mungkin hanya dirinya sendiri yang ada di tempat itu. Ia segera berjalan menuju tempat itu. Namun ketika sampai di sana tubuhnya tiba-tiba gemetar karena ketakutan. Di depannya terbaring tubuh seorang gadis yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Melihat hal itu ia langsung panik dan bertanya dalam pikirannya di mana sebenarnya ia berada dan siapa yang telah menjatuhkan gadis itu. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas panjang lalu membuka matanya kembali. Ia merasa aneh karena rasa takutnya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahunya. Ia segera berbalik dan melihat seorang pria berdiri di belakangnya. Pria itu menanyakan apakah ia yang melakukan semua ini kepada gadis yang tergeletak di sana. Tokoh utama segera menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya. Pria itu mengatakan bahwa ia juga merasa hal itu bukan perbuatannya karena dada gadis itu seperti hancur dan hal seperti itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan tangan kosong tanpa senjata. Tokoh utama kemudian bertanya apakah pria itu tahu di mana mereka berada. Pria itu menjawab bahwa ia tidak tahu apapun bahkan ia tidak bisa mengingat namanya sendiri. Tokoh utama mengatakan bahwa ia juga mengalami hal yang sama. Namun ia kemudian merasa heran karena rantainya sudah terlepas sehingga ia menanyakan bagaimana pria itu bisa melepaskan rantainya. Pria itu dengan bingung mengatakan bahwa sejak awal tidak ada rantai di tangannya. Mendengar hal itu tokoh utama sangat terkejut. Pada saat itu tiba-tiba muncul tampilan seperti sistem di udara dan dua lembar kertas jatuh di dekat mereka. Di kertas itu tertulis identitas mereka. Tokoh utama mengambil kertasnya lalu membaca bahwa namanya adalah Rian Asura yang berusia 19 tahun dan sedang mencari adiknya. Ia bertanya dalam pikirannya apakah itu benar dirinya. Sementara di kertas milik pria itu tertulis nama Tengen yang berusia 35 tahun dan sedang mencari istri serta anaknya. Tengen menjadi sangat panik dan berteriak karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa ia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Tiba-tiba sistem kembali muncul dan menampilkan perintah untuk memberikan senjata kepada para peserta. Perangkat di leher Rian mulai bersinar dan sebuah senjata muncul di tangannya. Hal yang sama juga terjadi pada Tengen. Sistem kemudian menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu 5 menit untuk saling menjatuhkan. Jika gagal maka perangkat di leher mereka akan mengeluarkan aliran listrik yang membuat mereka tidak bisa bertahan lagi. Pemenang akan mendapatkan kesempatan bertemu dengan dewa dan sistem menyambut mereka dalam permainan yang disebut God Game. Mendengar hal itu mereka berdua sangat terkejut namun sistem langsung memulai ronde pertama dan waktu mulai berjalan. Rian berpikir bahwa mereka benar-benar dipaksa untuk saling bertarung. Ia mencoba mengatakan kepada Tengen bahwa nama dan latar belakang yang tertulis di kertas itu mungkin saja tidak nyata, sehingga bisa saja itu semua palsu. Namun Tengen menolak pemikiran itu dan mengatakan bahwa tubuh gadis yang tergeletak di sana jelas nyata sehingga ini bukanlah sebuah lelucon. Ia juga mengatakan tidak mungkin seseorang menghapus ingatan mereka hanya untuk sebuah lelucon. Rian mencoba menenangkan dirinya dengan menutup mata dan menarik napas panjang berulang kali hingga perlahan ia menjadi lebih tenang. Namun pada saat itu Tengen sudah mulai maju untuk menyerangnya karena ia merasa tidak punya pilihan selain menjatuhkan Rian agar bisa bertahan hidup. Saat itu mata Rian mulai sedikit bersinar dan ia merasa aneh karena tiba-tiba ia bisa melihat serangan Tengen dengan jelas, sementara tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga melihat sesuatu seperti cahaya aneh. Lalu di dalam dirinya muncul suara yang menyuruhnya menjatuhkan Tengen.
Rian menolak karena ia merasa semua ini tidak seharusnya berakhir seperti ini dan ia tidak ingin melukai siapapun. Namun Tengen langsung menyerang dan berhasil mengenai kaki Rian sehingga ia menjerit kesakitan. Ia menyadari bahwa Tengen tidak ragu sedikit pun untuk menyerangnya. Mata Rian kembali bersinar lalu ia menunduk untuk menghindari serangan berikutnya dan langsung membalas serangan itu. Serangannya mengenai perut Tengen dan membuat luka di sana, namun Rian juga terjatuh ke tanah. Ia mencabut senjata yang tertancap di kakinya meskipun rasa sakitnya sangat kuat hingga membuat air matanya keluar. Ia berpikir bahwa jika ia berhasil melepaskan tangannya yang terikat mungkin ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun Tengen kembali melempar senjata dan kali ini mengenai dada Rian, hingga senjata itu tertancap cukup dalam. Tengen mengatakan bahwa ia beruntung karena tangan Rian masih terikat sehingga peluangnya untuk bertahan hidup menjadi lebih besar. Rian mencabut senjata dari dadanya sambil berpikir bahwa seharusnya ia sudah menjatuhkan Tengen sejak awal. Ia menyadari bahwa jika hanya satu orang yang bisa bertahan maka ia harus memilih dirinya sendiri untuk hidup. Tengen kembali maju menyerangnya dan saat itu Rian melihat cahaya yang sama di leher Tengen. Suara dalam dirinya kembali muncul dan menyuruhnya segera menjatuhkan Tengen. Kali ini Rian tidak ragu lagi. Ia menghindari serangan Tengen lalu bergerak sangat cepat ke arahnya. Ia menyerang leher Tengen dan berkata dalam pikirannya bahwa ia tidak akan ragu lagi. Ia bergerak ke belakang Tengen lalu memasukkan rantai ke leher pria itu dan berpikir bahwa yang harus ia lakukan sekarang hanya satu yaitu bertahan hidup. Ia menarik rantai itu dengan sangat kuat hingga leher Tengen tidak bisa bertahan lagi. Tengen yang sudah tidak berdaya memohon agar ia dibiarkan hidup karena ia ingin kembali kepada keluarganya. Rian meminta maaf, namun ia tetap menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya, hingga Tengen benar-benar tumbang. Setelah itu Rian mengambil kertas identitas dari saku Tengen dan membacanya kembali. Ia merasa aneh karena ketika menjatuhkan Tengen ia tidak merasakan apapun dan ia merasa hanya melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Ia kemudian berkata dalam pikirannya bahwa ia membutuhkan jawaban atas semua pertanyaan ini dan siapapun yang telah mengirim mereka ke tempat seperti neraka ini harus membayar semuanya. Saat itu tiba-tiba seseorang turun dari langit dan mengatakan bahwa peserta nomor 5081 telah menang, lalu menyebut nama Rian Asura. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa. Rian membungkuk sedikit dan merasa heran bahwa dewa memiliki wujud seperti itu. Dewa kemudian menanyakan bagaimana perasaan Rian. Awalnya Rian tidak mengerti namun dalam sekejap semua kejadian sebelumnya kembali teringat dengan jelas termasuk bagaimana ia menjatuhkan Tengen. Tubuhnya mulai gemetar namun dengan ekspresi berbahaya ia mengatakan bahwa ia merasa sangat menikmatinya, dan merasa sangat hidup. Dewa mengatakan bahwa pikiran dan hati Rian sebenarnya mengatakan dua hal yang berbeda. Rian kemudian bertanya tempat apa sebenarnya ini. Dewa menjelaskan bahwa tempat ini adalah dunia yang ia ciptakan sendiri dan dalam permainan kali ini ada 2 juta jiwa yang ikut serta. Rian terkejut dan berpikir bahwa semua orang itu dipaksa saling bertarung. Ia kemudian bertanya mengapa ia tidak mengingat apapun dan mengapa ia berada di tempat ini. Dewa mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang tepat lalu menjelaskan aturan utama permainan, yaitu 2 juta jiwa, satu permintaan. Rian merasa marah dan mencoba memprotes namun sebelum ia selesai berbicara tenggorokannya tiba-tiba seperti tercekik sehingga ia tidak bisa mengeluarkan suara. Dewa hanya menggerakkan tangannya dan memperingatkan bahwa sikap tidak sopan tidak akan ditoleransi. Ketika tangan Dewa diturunkan tubuh Rian langsung tertekan ke tanah. Dewa kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan telah menciptakan alam semesta ini. Ia akan memberikan satu permintaan kepada pemenang. Dalam permainan ini jutaan orang akan bertarung tetapi hanya satu yang akan bertahan hingga akhir sementara yang lain akan terjatuh dan tidak bisa bertahan lagi. Ia menegaskan bahwa ini adalah permainan miliknya yang disebut God Game. Rian kemudian bertanya mengapa semua ini dilakukan. Dewa menjawab bahwa alasannya sangat sederhana yaitu untuk kesenangan dirinya dan juga kesenangan pihak lain. Rian menjadi bingung lalu bertanya apa maksud pihak lain. Dewa menjelaskan bahwa jika Rian terus bertahan dalam permainan ini maka ia akan mendapatkan semua jawaban tentang permainan ini, tentang para dewa dan bahkan tentang dirinya sendiri. Namun satu syaratnya adalah ia harus tetap hidup dan terus melanjutkan permainan. Setelah mengatakan itu Dewa menghilang.
Rantai yang mengikat Rian langsung hancur dan dewa itu berkata selamat datang di God Game. Dalam sekejap Rian berpindah ke tempat lain, dan melihat banyak orang di sekitarnya yang memakai pakaian yang sama seperti dirinya, bahkan ada seorang anak kecil di antara mereka. Ia mulai berpikir bahwa mungkin setiap orang di tempat ini harus menjatuhkan seseorang untuk bisa sampai ke sini sehingga ia mencoba menenangkan dirinya dan memahami situasi. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah gerbang dengan tulisan bahwa hanya tim yang terdiri dari 2 orang yang bisa masuk ke ronde kedua. Rian berkata dalam pikirannya bahwa ia harus bertahan hidup untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya, sehingga menegaskan bahwa setiap orang di tempat ini adalah musuhnya. Ia menyadari bahwa dalam permainan bertahan hidup orang biasanya menargetkan yang terlihat lemah sehingga ia tidak boleh terlihat lemah. Saat itu sebuah sosok seperti robot yang duduk di depannya menyambutnya sebagai peserta dan menanyakan apakah ia siap menuju ronde berikutnya. Rian terkejut karena benda yang terlihat seperti patung itu ternyata bisa berbicara. Robot itu memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Yura yang bertugas memfasilitasi ronde berikutnya. Rian bertanya di mana sebenarnya mereka berada, namun dari belakang terdengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa robot itu tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, karena mereka sudah menanyakan semua pertanyaan yang sama tetapi tidak mendapatkan jawaban. Pria itu kemudian menanyakan latar belakang Rian. Rian merasa orang-orang di sana mungkin sedang mencoba menargetkannya, sehingga ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu apapun tentang masa lalunya, karena ia tidak mengingatnya. Ia kemudian menanyakan kenapa mereka ingin tahu masa lalunya. Pria itu mengatakan hanya merasa penasaran. Pria itu kemudian mengatakan bahwa semua orang sepertinya diberi informasi yang sama oleh dewa, lalu ia mengulurkan tangan sambil memperkenalkan dirinya sebagai Yaron. Saat itu Rian melihat cahaya keluar dari mulut Yaron namun ia tidak mengerti apa itu. Tiba-tiba dada Rian terasa sangat sakit seperti ditusuk sesuatu meskipun tidak ada luka di tubuhnya, sehingga ia jatuh ke tanah. Ia berpikir bahwa mungkin itu semacam kekuatan aneh. Dan sejak bertemu dewa ia mulai percaya bahwa kekuatan seperti itu memang ada. Namun ia tidak mengerti bagaimana Yaron bisa menggunakan kekuatan seperti itu padahal permainan baru saja dimulai. Yaron kemudian mengatakan bahwa di tempat ini hanya yang paling kuat yang akan bertahan. Saat itu seorang pria lain datang dan menghentikannya. Yaron menjawab dengan santai bahwa ia bahkan belum menyentuh Rian. Pria itu menjadi sangat marah lalu memanggil senjatanya dan mengatakan bahwa orang seperti Yaron sangat membuatnya kesal. Rian sangat terkejut karena pria itu bisa memanggil senjatanya begitu saja. Melihat itu Yaron mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin membuat masalah dan hanya ingin menguji apakah Rian cukup layak menjadi partnernya. Pria itu menolak, dan menyuruh Yaron mencari orang lain, lalu menunjuk Rian dan mengatakan bahwa mulai sekarang Rian adalah partnernya. Rian sangat terkejut karena merasa belum menunjukkan kemampuan apapun, namun ia berpikir bahwa bekerja sama dengan orang yang kuat akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di ronde berikutnya. Ia akhirnya maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Rian Asura. Pria itu menatapnya cukup lama seolah merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Setelah itu ia berjabat tangan dengan Rian lalu memperkenalkan dirinya sebagai Takeda Shingen. Shingen kemudian mengajak Rian langsung menuju ronde berikutnya. Rian sempat berpikir bahwa mereka seharusnya menanyakan sesuatu kepada robot tadi, namun robot itu segera mengingatkan bahwa namanya adalah Mr. Yura. Rian memperbaiki ucapannya, lalu bertanya apakah mereka tidak perlu menanyakan tentang ronde selanjutnya kepada Yura sebelum pergi. Yura menjelaskan bahwa begitu mereka meninggalkan ruangan itu instruksi ronde berikutnya akan langsung diberikan dan ruangan ini hanya digunakan untuk mencari partner sehingga tidak ada informasi lain yang akan diberikan. Shingen mengatakan bahwa mereka sudah mendengar penjelasan itu dan tidak ingin membuang waktu lebih lama. Rian merasa heran mengapa Shingen tampak begitu terburu-buru. Shingen membuka pintu menuju ronde berikutnya dan di balik pintu itu tampak seperti tidak ada apa-apa. Rian sempat ingin menghentikannya, tetapi Shingen sudah berjalan lebih dulu, dan saat ia melangkah jalan di depannya mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Rian kemudian bertanya mengapa Shingen memilihnya sebagai partner. Shingen menjelaskan bahwa mata Rian mirip dengan mata dewa, dan meskipun ia tidak tahu apakah itu benar-benar memiliki arti, ia ingin Rian berada di pihaknya jika memang ada makna di baliknya. Rian merasa heran karena Shingen hanya mengambil keputusan berdasarkan hal itu.
Shingen kemudian menjelaskan bahwa semua orang di ruangan tadi adalah orang asing yang menyembunyikan kemampuan mereka, dan dalam permainan ini semua orang hanyalah pesaing. Ia mengatakan bahwa ia hanya mencari seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya, dan ia memilih Rian. Namun ia juga memperingatkan bahwa jika Rian menjadi beban ia akan meninggalkannya begitu saja. Rian merasa bahwa Shingen adalah orang yang sangat jujur. Shingen kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin membawa orang yang tidak berguna sehingga Rian harus mampu berjalan sejajar dengannya, atau ia akan terjatuh. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dan di sana sudah ada dua peserta lain. Rian berpikir apakah mereka benar-benar harus bertarung dengan orang-orang itu, dan ia bahkan melihat seorang pria tua sehingga merasa orang itu seharusnya tidak berada dalam permainan seperti ini. Tim lawan mulai berbicara dan Shingen segera memperingatkan mereka agar tidak mendekat. Pria tua itu mengatakan bahwa mereka sangat berhati-hati, lalu menanyakan nama mereka. Shingen segera memperingatkan Rian agar tidak mengatakan apapun. Rian menyadari bahwa semakin sedikit keterikatan mereka dengan lawan maka semakin mudah bagi mereka untuk menjatuhkan lawan nanti. Namun tim lawan justru memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan gadis itu bernama Sarah sementara pria tua itu bernama Juren. Saat itu suara Mr. Yura kembali terdengar dan mulai menjelaskan aturan ronde tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah bola, dan tim yang memegang bola paling lama akan mendapatkan poin lebih banyak. Permainan berlangsung selama 15 menit dan setelah waktu habis tim dengan poin terbanyak akan menang. Tim yang kalah akan dieliminasi dan tidak bisa bertahan lagi. Para peserta diperbolehkan melakukan apapun untuk menang bahkan menjatuhkan lawan. Namun jika bola jatuh dari platform maka kedua tim akan dieliminasi. Pria tua itu kemudian menanyakan arti eliminasi. Yura menjelaskan bahwa itu berarti tidak bisa bertahan lagi. Sarah langsung mengumpulkan kekuatannya lalu memunculkan senjatanya. Rian sangat terkejut melihat banyak orang bisa memanggil senjata mereka dengan mudah, karena ia sendiri belum pernah mempelajari cara melakukan hal itu. Saat itu Shingen bertanya apakah dewa tidak memberitahunya tentang sesuatu. Rian menjelaskan bahwa tidak, karena dewa menolak sebagian besar pertanyaannya. Mendengar itu, Yura merasa tertarik dan menjelaskan bahwa jika para dewa memang ingin menyembunyikan beberapa aturan dari Rian, maka ia tidak akan ikut campur. Setelah mengatakan hal itu, Yura menyatakan bahwa mereka tidak perlu membuang waktu lagi dan sebaiknya segera memulai ronde berikutnya. Permainan pun dimulai. Yura melemparkan sebuah bola ke bawah. Tepat setelah bola itu jatuh, seorang pria tua mengatakan bahwa ia sudah menangkapnya, lalu ia benar-benar memakan bola itu dan menelannya. Setelah itu Yura menjelaskan bahwa ia mungkin lupa memberitahu bahwa bola tersebut sebenarnya sangat berat. Rian yang melihat semua itu mulai berpikir dalam hatinya tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia merasa sejak awal dirinya sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada ronde pertama tangannya dipasangi borgol, dan sekarang ia juga tidak diberi senjata. Ia bertanya-tanya sampai sejauh mana mereka akan terus memberinya kerugian dalam permainan ini. Di saat yang sama, Shingen berbicara dengan nada penuh niat menyerang. Ia mengatakan bahwa sebaiknya mereka lebih dulu menjatuhkan pria tua itu. Namun sebelum ia bergerak lebih jauh, seorang gadis tiba-tiba muncul di depan pria tua tersebut dan melindunginya. Melihat itu Shingen menyuruh gadis itu menyingkir dari jalannya. Gadis itu menolak dan mengatakan bahwa ia sangat tidak menyukai laki-laki yang sombong seperti dirinya. Sementara itu Rian memperhatikan keadaan dan berpikir bahwa pria tua tersebut mungkin adalah yang paling lemah di antara mereka. Namun siapapun yang memegang bola sebenarnya tidak perlu bertarung, orang itu hanya perlu bertahan hidup sampai waktu habis. Saat menyadari hal itu, Rian langsung berlari menuju pria tua tersebut dan bersiap menyerangnya. Melihat Rian yang datang membuat pria tua itu panik. Ia segera mengangkat tongkatnya dan mengatakan bahwa Rian cukup berani karena berani menyerang tanpa senjata. Pada saat itu Rian sudah berada di udara dan hampir melayangkan pukulan, namun tiba-tiba pria tua itu menggerakkan tongkatnya dan meminta maaf, lalu melepaskan serangan bola api ke arah Rian. Ia mengatakan dengan nada menyesal bahwa ia harus memenangkan permainan ini. Rian yang berada di udara mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba matanya kembali melihat cahaya yang pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya itu seolah menunjukkan sesuatu kepadanya. Setelah memperhatikannya, Rian menyadari bahwa jika ia mengorbankan lengannya, maka ia bisa berhasil menyerang.
Ia teringat ketika bertarung melawan Tengen, saat itu ia juga mengikuti jalur cahaya yang sama. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan keberanian seperti waktu itu dan memutuskan untuk melakukannya. Rian langsung menerjang ke depan. Pukulannya menembus serangan bola api milik pria tua itu, yang membuat pria tua itu terkejut melihat serangan tersebut, dan mengenai wajahnya dengan keras, dan hanya dengan satu pukulan ia langsung terjatuh dan tidak mampu melanjutkan pertarungan. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa terkejut, termasuk Yura yang mulai semakin tertarik pada Rian. Pria tua itu dengan terkejut mengatakan bahwa Rian benar-benar nekat. Sementara itu Rian masih melihat jalur cahaya di depannya. Ia menyadari bahwa lengannya sudah tidak bisa ia rasakan lagi. Ia juga berpikir bahwa pria tua itu sebenarnya sudah benar-benar tidak mampu bertahan, bahkan jika ia memberikan satu pukulan lagi ke kepalanya maka pria itu bisa saja tidak bisa bertahan lagi. Namun ketika melihat tangannya sendiri, Rian berpikir bahwa mempercayai cahaya misterius itu untuk mengalahkan orang asing bukanlah cara yang benar untuk memenangkan permainan. Karena itu ia tidak menyerang lagi, melainkan mengambil bola milik pria tua tersebut. Tiba-tiba Sarah bertanya apakah mata Rian adalah kekuatannya. Mendengar itu Rian mulai berpikir dalam hati. Ia sendiri tidak yakin apakah itu hanya naluri alami atau benar-benar sebuah kekuatan. Ia mulai mempertanyakan apakah itulah kekuatannya yang sebenarnya. Namun Singan segera berteriak kepada Rian dan menyuruhnya segera menjatuhkan pria tua itu. Ketika Rian melihat ke arah pria tua tersebut, ia menyadari bahwa jalur cahaya yang tadi ia lihat sudah menghilang. Ia merasa bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Tiba-tiba sebuah senjata menusuk dada seseorang. Ketika Rian melihatnya, ternyata yang terkena serangan adalah Singan. Rian langsung bergerak menuju ke arahnya, namun sebelum ia sampai, gadis yang tadi melindungi pria tua itu melompat di antara mereka. Ia mulai mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, lalu berlari menuju Rian sambil mengatakan bahwa orang pengecut seperti Rian seharusnya sudah terjatuh sejak ronde pertama. Rian berhasil menghindari serangan gadis itu, tetapi dalam hatinya ia menyadari bahwa gadis tersebut sangat cepat. Ia berpikir bahwa ia harus segera menjauh sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, pria tua yang tadi terjatuh tiba-tiba memegang kaki Rian. Akibatnya Rian tidak bisa bergerak. Gadis itu memanfaatkan kesempatan tersebut dan menendang wajah Rian dengan keras. Sebelum Rian sempat menstabilkan dirinya, gadis itu kembali memberikan tendangan kedua yang membuat Rian terjatuh ke tanah. Rian menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia hanya perlu mengulur waktu. Namun gadis itu kembali mendekatinya dengan sangat cepat. Rian terkejut melihat kecepatan tersebut dan bertanya dalam hatinya bagaimana seseorang bisa bergerak secepat itu. Gadis yang bernama Sarah kemudian mengumpulkan kekuatannya lagi dan menghantam dada Rian. Serangan itu membuat Rian terpental jauh dan darah keluar dari mulutnya. Dari kejauhan Yura memperhatikan Sarah dan merasa bahwa ia bertarung dengan sangat baik. Sementara itu Rian mulai berpikir tentang situasinya. Tempat ini terasa seperti neraka. Ia bahkan tidak ingat namanya sendiri, ia juga tidak ingat saudara perempuannya, dan sekarang ia harus bertarung melawan orang-orang yang tidak ia kenal hanya demi sebuah hadiah yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Meski begitu ia tetap mengumpulkan keberaniannya dan bangkit berdiri. Melihat itu pria tua tadi menyuruh Rian menyerah saja dan melepaskan bola tersebut. Namun Rian tetap diam dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain Singan ternyata kembali bangkit. Ia mencabut senjata yang tertancap di dadanya sambil menatap dengan marah. Sarah kemudian menyuruh Rian menyerah saja agar rasa sakitnya berakhir di sana. Pada saat itu Yura juga bertanya kepada Rian mengapa ia masih terus bertarung, padahal ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ia miliki untuk dipertahankan. Mendengar semua itu Rian berpikir bahwa ia harus menemukan alasan untuk tetap hidup. Ia harus menemukan kebenaran tentang semuanya. Setelah itu ia tersenyum dan mengatakan bahwa rasa sakit memang bisa berakhir, tetapi tidak sekarang. Senyum itu membuat para lawannya terkejut. Tiba-tiba Rian melompat dari platform sambil membawa bola dan mengatakan bahwa ia bisa melakukannya. Namun Sarah segera menariknya kembali dan mengatakan bahwa Rian sudah gila karena hampir membuat mereka semua jatuh bersama. Rian hanya tersenyum dalam hatinya dan berpikir bahwa nyaris saja. Sarah kemudian mengatakan bahwa jika Rian benar-benar ingin terjatuh, maka ia seharusnya melompat tanpa membawa bola. Setelah itu ia menarik Rian kembali ke atas.
Ryan kemudian bertanya kepada Sarah mengapa mereka semua begitu ingin hidup. Sarah menjawab dengan marah, dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjelaskan apapun kepada orang seperti Ryan. Namun tiba-tiba terdengar suara menyakitkan dari belakang Sarah. Suara itu adalah pria tua yang meminta maaf karena ia sudah jatuh. Ternyata Singan telah menyerangnya dari belakang sehingga pria tua itu terluka sangat parah. Singan mengatakan kepada Sarah bahwa seharusnya ia sudah menjatuhkannya sejak awal. Mendengar itu Sarah langsung menyerang Singan dengan sangat marah sampai senjatanya terlempar jauh. Ryan yang melihat kejadian itu menyadari bahwa semua ini adalah masa depan yang sempat ia lihat. Ketika ia melompat dari platform tadi, perhatian Sarah dan pria tua itu sepenuhnya tertuju padanya, sehingga Singan mendapat kesempatan untuk kembali masuk ke dalam pertarungan. Ia mulai bertanya dalam hatinya apakah keputusan itu benar atau tidak. Pria tua yang terluka kemudian berbicara dengan suara gemetar. Ia mengatakan bahwa ia sangat takut, dan karena itulah ia ingin tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak tahu banyak tentang diri mereka sendiri. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan yang jelas bagi mereka untuk bertarung, satu-satunya hal yang mendorong mereka hanyalah rasa takut terhadap kematian. Mendengar itu Ryan terdiam, berpikir apakah benar seseorang boleh menyakiti orang lain hanya karena takut pada kematian. Sementara itu ia juga menyadari bahwa karena ia memegang bola cukup lama, ia telah mendapatkan banyak poin. Bahkan jika Sarah berhasil mengambil bola itu darinya, kemungkinan besar ia tetap akan menjadi pemenang. Pada saat yang sama pertarungan antara Sarah dan Singan terus berlanjut. Singan mengatakan bahwa Sarah sudah kalah dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Sarah menjawab dengan marah dan bertanya apakah Singan menyuruhnya menyerah begitu saja. Singan mengatakan bahwa lebih baik ia mengakhiri dirinya sendiri daripada menunggu hukuman dari para dewa yang mungkin jauh lebih menyakitkan. Namun Sarah menolak dan mengatakan bahwa semuanya belum berakhir. Ia masih memiliki 3 menit tersisa. Setelah mengatakan itu ia menghilang dengan sangat cepat hingga membuat Singan terkejut. Beberapa saat kemudian Sarah muncul di belakang Ryan dan mengatakan bahwa jika ia bisa menjatuhkan mereka berdua dalam 3 menit, maka ia akan menjadi pemenang dan tetap hidup. Saat Ryan menoleh ke belakang, Sarah sudah lebih dulu menyerangnya. Ryan mulai berpikir tentang kekuatan Sarah. Awalnya ia mengira Sarah memiliki kemampuan berpindah jarak pendek, tetapi setiap kali Sarah menghilang selalu ada hembusan angin yang kuat. Selain itu serangan Sarah sebelumnya sangat kuat seolah memiliki momentum besar. Dari situ Ryan mulai menyimpulkan bahwa kekuatan Sarah mungkin berhubungan dengan angin. Ryan berhasil menghindari serangan berikutnya dan melihat tubuh Sarah diselimuti cahaya. Namun Sarah kembali menyerangnya hingga membuat Ryan jatuh ke tanah. Ryan merasa heran karena kecepatan Sarah tiba-tiba meningkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sarah kemudian menaruh senjatanya di dekat kepala Ryan dan mencoba menyerangnya. Tepat sebelum serangan itu mengenai wajahnya, Ryan menahan serangan tersebut dengan bola yang ia pegang. Namun ia tidak mampu menahan seluruh kekuatan serangan itu. Bola tersebut terdorong masuk ke dadanya hingga tulang rusuknya terasa retak. Sarah terkejut melihat bahwa Ryan berhasil menahan serangannya. Ryan menjawab bahwa untungnya para dewa membuat bola itu sangat keras. Pada saat itu Singan kembali datang dan menyerang Sarah, tetapi Sarah berhasil menghindarinya. Singan kemudian bertanya kepada Ryan apakah ia masih bisa berdiri. Ryan menjawab bahwa ia masih bisa, dan ia juga sudah memahami kekuatan Sarah. Ryan menjelaskan bahwa Sarah mampu mengendalikan angin. Dengan kekuatan itu ia bisa meningkatkan kecepatan atau kekuatannya, tetapi tidak bisa keduanya sekaligus dalam waktu yang sama. Jika ia meningkatkan kecepatan, maka kekuatannya kembali normal, dan jika ia meningkatkan kekuatan maka kecepatannya kembali normal. Singan mengatakan bahwa hal itu justru membuat keadaan menjadi semakin berbahaya. Tidak lama kemudian Sarah mulai menangis sambil mengatakan bahwa ia tidak ingin terjatuh. Melihat itu Ryan teringat pada orang-orang yang sebelumnya telah ia kalahkan. Singan mengingatkan Ryan bahwa pertarungan ini belum berakhir dan mereka harus tetap bersiap. Yura kemudian mengumumkan bahwa hanya tersisa 1 menit. Sarah menghapus air matanya sambil memikirkan seseorang bernama Juren, yang sekarang terlihat sangat tenang, tetapi ia kemudian mengatakan bahwa ketenangan bukanlah yang ia cari, lalu mulai meningkatkan kekuatannya lagi. Yura memperhatikan mereka dengan penuh minat. Ia berpikir bahwa manusia menjadi jauh lebih kuat ketika berada di antara hidup dan mati. Ia ingin melihat seberapa besar keinginan mereka untuk tetap hidup.
Melihat perubahan Sarah, Ryan mengatakan kepada Singan bahwa ia harus melupakan analisis sebelumnya karena sekarang Sarah meningkatkan kekuatan dan kecepatan sekaligus. Singan terkejut dan bertanya bagaimana Ryan bisa mengetahui hal itu. Ryan menjawab bahwa ia bisa melihat semuanya dengan matanya sendiri. Singan berharap Ryan salah, karena jika tidak maka mereka benar-benar dalam masalah besar. Tidak lama kemudian Sarah menyerang lagi. Sebelum Ryan sempat menyelesaikan pikirannya tentang bertahan selama 1 menit, Sarah sudah memukul perutnya hingga ia terpental jauh. Sarah juga melemparkan senjatanya yang kemudian tertancap di bahu Ryan. Ryan menyadari bahwa kekuatan Sarah sangat besar. Sarah berjalan mendekatinya dan menginjak dada Ryan, sambil mencabut kembali senjatanya dari bahu Ryan. Ryan mencoba bergerak tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia menyadari bahwa Sarah akan menjatuhkannya. Sarah kemudian menyerang lagi, namun serangan itu tiba-tiba meleset. Ternyata Singan telah memotong lengan Sarah. Sarah menjerit kesakitan sambil memegang lengannya. Ia menatap Singan dengan tidak percaya. Singan menjelaskan bahwa Sarah telah memaksanya melakukan hal itu, karena ia tidak ingin kehilangan rekan satu timnya yang mungkin masih bisa berguna di masa depan. Sarah terkejut dan menyadari bahwa sejak awal Singan sebenarnya sudah tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, tetapi sengaja tidak menunjukkannya. Singan menjelaskan bahwa ia tidak ingin Ryan mengetahui kekuatannya sejak awal. Mereka tidak tahu banyak tentang permainan ini, sehingga ia ingin menyembunyikan semua kartu yang ia miliki. Ia mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang menunjukkan seluruh kekuatannya kepada orang lain. Mendengar itu Sarah menjadi sangat marah. Ia langsung menyerang Singan sambil mengatakan bahwa ia tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki Singan, karena ia akan menjatuhkannya sebelum ia sempat menggunakannya. Ryan yang melihat pertarungan mereka merasa bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya tidak ada yang bisa memastikannya. Tidak lama kemudian Singan mengayunkan katananya ke arah Sarah. Dari katana itu muncul bentuk burung api seperti Phoenix yang langsung menghantam Sarah. Api menyebar kemana-mana hingga membuat area di sekitarnya dipenuhi kobaran api. Melihat kekuatan itu, Ryan teringat saat ia menjatuhkan Tengen di ronde pertama. Saat itu ia merasa dirinya kuat, tetapi setelah melihat pertarungan Sarah dan Singan, ia menyadari bahwa di dalam permainan ini masih ada banyak peserta yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Sarah terlihat terkejut dan terjatuh. Singan kemudian menaruh katananya di leher Sarah. Sarah menjadi sangat ketakutan. Ia mengatakan bahwa hal seperti ini tidak mungkin terjadi, ia tidak bisa terjatuh di sini, apalagi oleh seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Ia juga bertanya dalam hatinya bagaimana mungkin Ryan yang lemah masih bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan ia sendiri tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Waktu terus berjalan dan hanya tersisa 10 detik. Singan mengatakan bahwa ia menyesal tetapi ia harus melakukan ini. Sarah memohon dan mengatakan bahwa adik laki-lakinya menghilang dan ia harus menemukannya. Singan mengangkat pedangnya dan mengatakan bahwa ia akan mencarinya. Setelah itu ia mengayunkan pedangnya dan Sarah akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Melihat itu Yura bertepuk tangan dan mengatakan bahwa mereka telah bertarung dengan sangat baik. Ia mengumumkan bahwa mereka adalah pemenang ronde kedua. Beberapa saat kemudian luka-luka di tubuh mereka mulai sembuh dengan sendirinya. Ryan merasa sangat terkejut dan menyadari bahwa lukanya benar-benar pulih dan ia berhasil bertahan hidup, tapi Ryan kemudian menampilkan ekspresi tersenyum. Saat ia tertawa, Singan melihatnya. Ryan segera menutup mulutnya agar Singan tidak menyadari tawanya. Singan kemudian bertanya apakah Ryan baik-baik saja. Ryan menjawab bahwa ia baik-baik saja. Dalam hatinya Ryan berpikir bahwa apa yang baru saja mereka lakukan sangat berbahaya, tetapi entah mengapa ia masih bisa tertawa setelah semua itu. Singan kemudian mengatakan bahwa Ryan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia juga mengatakan bahwa melompat dari platform tadi adalah ide yang sangat jenius atau mungkin sangat bodoh, tetapi apapun itu sebaiknya jangan dilakukan lagi. Saat itu Yura datang dan mengatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Namun Ryan meminta sedikit waktu. Ia berjalan menuju tubuh para lawannya. Ia mengambil surat identitas dari saku Sarah dan mulai membacanya. Singan segera menghampirinya dan menyuruhnya berhenti membaca. Namun Ryan menjauhkan surat itu dan mengatakan bahwa Singan seharusnya mengingat nama Sarah karena ia sudah membuat janji kepadanya. Singan menjawab bahwa ia memang pernah berjanji,
tetapi orang yang menerima janji itu sudah tidak ada lagi. Ryan mengatakan bahwa hal itu tidak mengubah apapun. Jika suatu hari mereka bertemu dengan adik Sarah, maka mereka harus membiarkannya pergi. Singan menolak dan mengatakan bahwa ini adalah God Game, dan menunjukkan kebaikan tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka bertemu adik Sarah, ia berpendapat bahwa mereka tetap harus menjatuhkannya. Ryan kemudian mengambil surat milik pria tua itu dan membacanya. Di dalamnya tertulis bahwa pria itu sengaja mendaftarkan diri ke dalam God Game. Ryan sangat terkejut membaca hal tersebut. Ia mulai bertanya-tanya mengapa seseorang dengan sengaja datang ke tempat seperti ini. Ia juga mulai berpikir apakah permainan para dewa ini memang sudah dikenal luas di dunia luar, dan seperti apa sebenarnya dunia di luar sana. Saat itu Singan menyuruhnya untuk segera pergi karena ia tidak ingin berada di tempat itu terlalu lama. Ryan memasukkan surat-surat tersebut ke dalam sakunya dan mengatakan bahwa mereka memang harus pergi. Mereka berjalan menuju gerbang, tetapi Yura tiba-tiba menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa mereka boleh pergi, tetapi sebelum itu mereka harus berhenti sejenak dan mendengarkan sesuatu. Yura memegang dua benda di tangannya. Ia kemudian mengulurkan salah satu benda itu kepada Singan dan mengatakan bahwa benda itu adalah Omori. Melihat benda itu membuat Singan tampak seperti pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu Yura juga mengulurkan sesuatu kepada Ryan. Ryan melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, pada saat yang sama kesadarannya perlahan masuk ke dalam ingatan masa lalunya. Ia merasa bingung dan dalam pikirannya bertanya kemana dirinya telah datang. Di hadapannya ia melihat seorang anak kecil berdiri, tiba-tiba seseorang memanggilnya, dan meminta Ryan untuk melihat apa yang telah dia dapatkan dari ibu mereka. Ryan pun menoleh ke belakang sambil berpikir siapa yang baru saja memanggilnya. Ia kemudian melihat seorang gadis yang menghampirinya, dan gadis itu menunjukkan sebuah kalung berbentuk salib. Anak kecil itu yang melihatnya sangat kebingungan. Gadis itu kemudian menjelaskan tentang dewa. Ryan memperhatikan anak kecil itu dan mulai menyadari sesuatu. Dalam pikirannya ia merasa bahwa anak itu kemungkinan adalah dirinya sendiri saat masih kecil. Anak kecil yang merupakan Ryan kecil kemudian mengatakan bahwa informasi tentang dewa itu pasti berasal dari seseorang bernama Missy Mary. Gadis itu langsung mengoreksi bahwa namanya bukan Missy Mary tetapi Missionary. Ia menjelaskan bahwa orang itu yang memberikan kalung tersebut kepada ibunya, lalu ibunya memberikannya kepadanya. Ryan kecil terlihat tertarik dan mengatakan bahwa ia juga ingin memiliki kalung seperti itu. Gadis itu menolak dan menjelaskan bahwa ia harus mendapatkannya sendiri. Ryan yang melihat semua itu mulai berpikir apakah gadis itu sebenarnya adalah Ichika. Tidak lama kemudian gadis itu dan Ryan kecil mulai berjalan pergi. Gadis itu mengatakan bahwa ia akan mencoba berbicara kepada ibu agar Ryan kecil juga mendapatkan kalung seperti itu, tetapi sekarang mereka harus pulang karena ia sangat lapar. Ryan yang melihat kejadian itu langsung memanggil nama Ichika dan meminta gadis itu berhenti. Gadis itu kemudian menoleh ke belakang dan bertanya siapa dirinya. Pada saat itulah ingatan Ryan tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca, lalu kesadarannya kembali ke masa sekarang. Setelah kembali ke keadaan sekarang, Ryan melihat bahwa Singan juga mengalami hal yang sama. Ryan langsung bertanya kepada Yura tentang apa yang baru saja ia lakukan kepada mereka. Yura menjawab dengan tenang bahwa mereka seharusnya bisa memikirkan sendiri jawabannya. Ia mengatakan bahwa ia telah memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah harapan untuk hidup. Ryan berpikir tentang kata harapan itu. Ia merasa aneh karena harapan itu seolah berasal dari seorang gadis yang bahkan belum tentu ia kenal, tetapi di dalam hatinya ia merasa bahwa tidak ada orang lain dalam hidupnya selain gadis itu, yaitu kakaknya Ichika. Perasaan marah membuat Ryan langsung menangkap kerah pakaian Yura dan mengangkatnya, sambil menanyakan apakah ingatan yang barusan ia lihat benar-benar nyata atau tidak. Yura hanya menggunakan satu jari untuk menyerang Ryan, serangan itu membuat Ryan menerima kerusakan yang besar dan tubuhnya terpental jauh lalu jatuh. Yura kemudian mengatakan bahwa apakah ingatan itu nyata atau palsu adalah keputusan yang harus Ryan tentukan sendiri. Ia juga memperingatkan agar Ryan tidak mencoba menyentuhnya lagi. Ryan masih kebingungan dan mencoba memahami arti dari semua kejadian itu. Singan lalu menyuruhnya menahan emosinya karena dengan keadaan seperti sekarang mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Yura. Yura justru mengatakan bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepadanya. Ia menjelaskan bahwa mereka sekarang sudah jauh lebih dekat dengan jawaban yang mereka cari.
Bukankah itu yang mereka inginkan sejak awal? Singan kemudian menarik tangan Rian dan membawanya menuju sebuah gerbang. Tanpa banyak bicara ia mendorong Rian melewati gerbang itu dan mengatakan bahwa mereka akan pergi dari tempat itu sekarang juga. Setelah melewati gerbang, mereka tiba di dalam sebuah kastil. Rian melihat sekeliling dan bertanya dalam kebingungan tentang tempat di mana mereka sekarang berada. Tidak lama kemudian perhatian mereka tertuju pada seorang gadis yang duduk di kursi yang menyerupai singgasana. Gadis itu melihat mereka dan merasa senang dengan kedatangannya. Rian memperhatikan gadis itu dan bertanya dalam pikirannya siapa sebenarnya dia. Gadis itu lalu menunjuk ke satu arah dan menyuruh mereka melihat sesuatu. Di sana terdapat banyak sekali baju zirah milik para ksatria. Gadis itu menjelaskan bahwa semua baju zirah itu adalah milik para peserta sebelumnya. Rian bertanya peserta apa yang ia maksud. Gadis itu menjelaskan bahwa itu adalah para peserta God Game, tepatnya peserta dari God Game sebelumnya. Rian sangat terkejut mendengar bahwa ternyata permainan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Singan terlihat kesal dan mengatakan bahwa mereka hanya membuang waktu. Mendengar itu gadis tersebut terkejut, dan tertawa sangat keras. Ia mengatakan bahwa kali ini banyak orang bodoh yang datang, dan ia sangat menyukai hal seperti itu. Ia menjelaskan bahwa orang yang bisa bertahan lama dalam God Game biasanya adalah orang yang sangat egois dan bersedia melakukan apa saja untuk menang, bahkan sampai berani melawan para dewa. Singan kaget mendengar kata dewa dan langsung bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Gadis itu dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Inyo, Dewi Perang dan Kehancuran. Rian sangat terkejut mendengarnya. Singan mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Rian dalam hatinya berpikir bahwa itu wajar karena mereka semua telah kehilangan ingatan mereka. Ia juga khawatir jika mereka terus bersikap seperti itu maka Dewi tersebut bisa saja menghabisi mereka. Inyo terlihat mulai marah. Ia mengatakan bahwa mereka hanyalah serangga yang membuatnya kesal. Ia menjelaskan bahwa dalam ronde ini ia telah ditunjuk oleh para dewa untuk menjadi pengawas, dan setiap tim harus memiliki 3 anggota sehingga mereka harus mencari 1 anggota tim lagi. Di belakangnya tiba-tiba muncul sebuah pintu. Ia mengatakan bahwa pintu itu akan membawa mereka ke sebuah aula besar tempat mereka bisa makan, tidur, atau melakukan apapun. Namun ia juga menjelaskan bahwa dalam God Game sebenarnya mereka tidak akan merasakan lapar maupun kantuk. Begitu pintu terbuka, Singan langsung menyuruh semua orang bergerak cepat. Rian mengeluh dalam hati bahwa Singan selalu terburu-buru. Saat Rian masih berdiri di tempatnya, Inyo bertanya mengapa ia belum pergi. Ia menyuruh Rian segera pergi dari sana. Namun Rian justru bertanya apakah ia pernah mendengar nama Ichika Asura atau pernah bertemu dengannya. Inyo langsung menunjukkan sikap tidak sabar dan mengatakan bahwa ia bukan penjaga gerbang yang harus selalu menjawab pertanyaan orang lain. Ia menyuruh Rian berhenti bertanya hal yang tidak penting dan segera pergi, karena ia sudah sangat kesal. Inyo kemudian bertanya apakah Rian benar-benar berada dalam posisi untuk memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Pertanyaan itu membuat Rian terdiam. Inyo lalu bangkit dan mengatakan bahwa mungkin saja Rian sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri, sedangkan Ichika hanyalah bagian dari cerita di dalam pikirannya yang ia gunakan untuk mencari masa lalunya. Setelah mengatakan itu ia melompat mendekati Rian, sambil tersenyum dia menawarkan sebuah kesepakatan. Rian bertanya apakah seorang hakim boleh membuat kesepakatan dengan peserta. Inyo menjawab bahwa hal itu tentu saja bisa. Ia juga mengatakan bahwa Rian pasti sudah memiliki sedikit pemahaman tentang Divine Power, karena tanpa itu ia tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika seorang dewa memilih seorang peserta sebagai champion, maka peserta itu akan mendapatkan Divine Power tambahan yang berasal dari dewa tersebut. Rian mulai berpikir bahwa jika ia mendapatkan kekuatan tambahan itu maka ia akan menjadi jauh lebih kuat. Ia lalu bertanya apakah memiliki 2 Divine Power tidak termasuk kecurangan. Inyo tertawa dan mengatakan bahwa God Game sendiri penuh dengan kecurangan, tidak ada yang namanya keadilan di dalam permainan ini. Satu-satunya hal yang penting hanyalah kekuatan. Hanya orang yang mampu mengendalikan kekuatannya sepenuhnya yang bisa melangkah lebih jauh. Rian teringat bagaimana Singan bisa memusatkan api miliknya dengan sempurna, dan Sarah mampu menggunakan Divine Power untuk meningkatkan kecepatan serta kekuatan. Mereka semua adalah petarung yang benar-benar memahami kekuatan mereka, sedangkan dirinya sendiri bahkan belum tahu cara mengaktifkan kekuatannya dengan baik.
Inyo kemudian bertanya apakah Ryan benar-benar pantas menjadi seorang pemenang. Ryan menjawab bahwa ia akan menjadi pemenang. Inyo mengatakan bahwa kata-kata itu terdengar bagus, tetapi ia ingin melihat bukti. Ia kemudian menetapkan syarat bahwa jika Ryan bisa mencapai ronde kelima dan menjatuhkan 3 orang peserta, maka ia akan menjadikannya sebagai champion. Ryan terkejut mendengar syarat itu. Inyo juga menambahkan bahwa jika Ryan berhasil menjadi championnya, ia mungkin akan memberitahu sesuatu tentang adiknya. Ryan bertanya mengapa tawaran itu hanya diberikan kepadanya dan bukan kepada Singan atau yang lain. Inyo menjelaskan bahwa ia sudah memilih beberapa champion sebelumnya, karena semakin cepat ia fokus pada para championnya maka peluangnya mendapatkan hadiah akan semakin besar. Ryan bertanya hadiah seperti apa yang ia maksud. Namun Inyo mengatakan bahwa Ryan terlalu banyak bertanya. Ia hanya ingin tahu apakah Ryan menerima tawaran itu atau tidak. Ryan berpikir bahwa sampai sekarang ia baru menjatuhkan 1 orang yaitu Tengen. Untuk mencapai 3 orang tentu bukan hal yang mudah. Ia pun bertanya apa yang akan terjadi jika ia gagal. Inyo menjelaskan bahwa jika sampai ronde kelima ia belum menjatuhkan 3 orang maka ia tidak akan menjadi champion, hanya itu saja. Setelah memikirkan semuanya, Ryan akhirnya menerima tawaran tersebut. Inyo hanya mengatakan bahwa ia akan melihat hasilnya nanti dan menyuruh Ryan segera pergi. Saat berjalan menuju pintu, Ryan berpikir bahwa jika ia mendapatkan kekuatan dari Inyo maka ia bisa melakukan banyak hal. Namun pertanyaan terbesarnya adalah apakah ia benar-benar mampu menjatuhkan 3 orang. Ketika ia memasuki aula besar, ia melihat banyak peserta sedang duduk dan makan. Ia merasa bingung karena Inyo sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak akan merasa lapar atau haus. Ia juga berpikir bahwa mereka hanya memiliki 1 hari untuk mempersiapkan diri sebelum ronde ketiga dan mencari 1 anggota tim tambahan, jadi ia tidak mengerti mengapa orang-orang itu justru membuang waktu. Ia yakin Singan tidak akan melakukan hal seperti itu. Kemungkinan besar Singan sedang mencari anggota tim baru, atau bahkan mencari tim lain yang lebih kuat. Aula itu penuh dengan orang kuat, bahkan banyak yang terlihat lebih kuat darinya. Saat ia sedang mengamati semua orang, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis yang melarang seseorang menyentuhnya. Ryan melihat bahwa Yaron sedang mengganggu gadis tersebut. Yaron mengatakan bahwa awalnya ia ingin merekrut pria kuat ke dalam timnya, tetapi jika ada gadis cantik seperti dia maka ia tidak membutuhkan orang lain. Gadis itu menjawab bahwa ia memang cantik tetapi juga kuat. Ia mengakui bahwa salah satu anggota timnya memang sudah tumbang, namun ia tidak ingin bergabung dengan pria aneh seperti Yaron. Yaron mencoba menjelaskan bahwa gadis itu salah paham. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, gadis itu langsung menangkap kerah bajunya dan membantingnya ke atas meja. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terkejut, termasuk Ryan. Gadis itu mengatakan bahwa ia tidak salah memahami Yaron, justru Yaron yang salah menilai dirinya. Sekarang ia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Melihat kekuatan gadis itu, Ryan langsung berpikir bahwa ia telah menemukan anggota ketiga timnya, dan beberapa waktu kemudian, ia pun mulai mengikuti gadis tersebut. Namun saat mendekat, instingnya justru memperingatkan agar ia tidak terlalu dekat. Meski begitu ia tetap mengejar. Gadis itu berbelok di sebuah lorong, dan Ryan mengikutinya. Begitu Ryan sampai di sana, gadis itu langsung mengarahkan sebuah senjata ke arahnya dan bertanya mengapa ia mengikutinya. Ryan menjelaskan bahwa ia melihat bagaimana gadis itu mengalahkan Yaron dan ia sangat terkesan. Ia ingin gadis itu bergabung dengan timnya. Gadis itu bertanya apakah Yaron adalah pria yang baru saja ia pukul tadi. Ryan mengiyakan. Gadis itu kemudian melempar senjatanya ke belakang dan bertanya apakah Ryan sama seperti pria lain yang hanya tertarik pada wanita, atau apakah ia benar-benar berguna. Ryan menjawab bahwa menurutnya ia cukup berguna. Gadis itu kemudian berjalan sambil mengatakan bahwa jika ia memang berguna maka ia harus membuktikannya. Ia membawa Ryan ke sebuah aula lain tempat banyak orang sedang bertarung. Ryan bingung dan bertanya apa yang ingin ia lakukan. Gadis itu mengatakan bahwa ia ingin mengujinya. Ia menunjuk ke seorang pria besar dan menjelaskan bahwa pria itulah yang menjatuhkan rekan timnya pada ronde sebelumnya. Jika Ryan bisa mengalahkan pria itu maka ia akan sepenuhnya menjadi milik Ryan. Ucapan itu membuat Ryan bingung dengan maksudnya. Gadis itu kemudian menggoda Ryan dan mengatakan bahwa Ryan boleh memaknakannya gimana. Namun ketika Ryan melihat pria besar bernama Boulder itu,
keberaniannya langsung sedikit goyah. Ia kemudian menyadari sesuatu dan bertanya bagaimana mungkin gadis itu dan Boulder bisa sama-sama lolos ronde sebelumnya jika mereka adalah musuh. Bukankah yang kalah seharusnya disingkirkan oleh para dewa? Gadis itu menjelaskan bahwa ia memenangkan ronde itu dan berhasil mengalahkan Boulder, tetapi para dewa memutuskan untuk membiarkan Boulder tetap hidup. Ryan kemudian bertanya nama gadis itu. Gadis itu mengatakan bahwa Ryan harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ryan mengatakan bahwa namanya adalah Ryan Asura. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa jika Ryan berhasil membuat Boulder berlutut maka ia akan memberitahukan namanya. Ryan masih ragu apakah di tempat itu seseorang bisa benar-benar tumbang, tetapi ia berpikir bahwa para dewa mungkin tidak ingin para peserta tumbang sebelum permainan selesai. Jika begitu maka ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya melawan lawan yang kuat. Ia tidak ingin terus bergantung pada Singan atau anggota tim lainnya. Ia ingin menjadi lebih kuat. Ryan kemudian berjalan mendekati Boulder. Semua orang di aula itu mulai memperhatikannya. Ryan sadar bahwa mereka semua sedang menilai dirinya, tetapi ia tidak punya apapun untuk disembunyikan. Ia berpikir bahwa semua yang terjadi di God Game sangat menakutkan dan berbahaya. Namun anehnya, melihat pertarungan justru membuat darahnya terasa bersemangat. Tiba-tiba Boulder bergerak menyerang dan menyuruhnya bangkit dengan nada meremehkan. Ryan berhasil menghindari serangan itu dan terkejut karena serangan tersebut datang sangat tiba-tiba. Boulder kemudian mengatakan bahwa ia bisa merasakan aura yang mengejek dari dalam diri Ryan dan bertanya siapa sebenarnya dirinya. Ryan berteriak bahwa namanya adalah Ryan Asura dan ia juga tidak mengerti apa masalah Boulder karena ia belum melakukan apapun. Boulder bertanya apa maksud Ryan dengan kata belum. Saat itu seorang gadis dari tim Boulder berteriak menyuruhnya tidak terlalu marah karena anak itu bisa ketakutan. Ryan lalu menunjuk ke arah gadis yang mengujinya tadi dan bertanya kepada Boulder apakah benar ia pernah menjatuhkan rekan tim gadis itu, dan gadis itu sudah mengalahkannya tetapi ia tetap hidup. Ia ingin tahu mengapa para dewa membiarkannya tetap hidup. Boulder tertawa dan mengatakan bahwa gadis itu ternyata yang mengirim Ryan kepadanya. Ia lalu mengingat wajah terkejut gadis itu saat kelapa temannya kuhancurkan seperti buah anggur. Ia juga menjelaskan bahwa seharusnya ia memang sudah tidak bisa bertahan ketika waktu habis, tetapi para dewa membiarkannya tetap hidup karena ia terlalu kuat untuk disingkirkan begitu saja. Gadis dari timnya kemudian menjelaskan bahwa God Game hanyalah hiburan bagi para dewa. Mereka membiarkan Boulder hidup karena kehadirannya membuat ronde berikutnya menjadi lebih menarik. Namun ia juga mengingatkan Boulder agar tidak berharap mendapatkan kesempatan ketiga. Boulder menjawab bahwa ia bahkan tidak membutuhkan kesempatan itu. Ryan dalam pikirannya mulai membandingkan kekuatan semua orang yang pernah ia temui. Ia teringat bahwa Sarah sangat kuat sampai bisa membuat dirinya dan Singan berlutut bersama. Namun para dewa tidak memilih Sarah. Sebaliknya mereka memilih Boulder untuk tetap hidup. Itu berarti kekuatan pria ini mungkin bahkan lebih besar dari Sarah. Ia juga berpikir bahwa jika gadis yang mengujinya mampu mengalahkan Boulder, maka gadis itu mungkin jauh lebih kuat lagi. Meski begitu ia berusaha menenangkan dirinya. Ia sekarang tahu alasan ia bertarung, yaitu untuk mendapatkan semua jawaban dan menemukan kebenaran tentang Ichika. Untuk itu ia harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Sementara itu Boulder menatap gadis tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya menunggu ronde berikutnya agar suatu hari nanti ia bisa menghancurkan kelapanya juga. Tetapi sebelum itu, ia akan menghadapi anak ini terlebih dahulu. Namun sebelum Boulder selesai berbicara, Ryan tiba-tiba bergerak cepat dan menendang bagian tubuh Boulder yang paling sensitif. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Boulder pun menjerit kaget dan tubuhnya langsung jatuh berlutut. Ryan kembali maju dan mengulurkan pukulannya ke arah Boulder. Di dalam pikirannya ia menyadari bahwa sebenarnya ia tidak seharusnya menyerang di bagian itu, tetapi karena lawannya terlihat seperti monster dan kemarahannya sudah memuncak, dan kemudian ia memukul dengan keras, namun tiba-tiba ia terkejut karena pukulan itu sebenarnya tidak mengenai Boulder sama sekali. Boulder sudah lebih dulu menahan pukulan Ryan. Boulder memandangnya dengan marah lalu menyebut Ryan sebagai pengecut. Ia kemudian menangkap tangan Ryan dan mulai menekankan dengan sangat kuat sampai Ryan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu Boulder mengangkat tubuh Ryan seperti karung tepung lalu membantingnya keras ke tanah.
Dengan nada merendahkan ia mengatakan bahwa Ryan pasti mengira dirinya sangat hebat, padahal Ryan bahkan tidak mengenalnya tetapi sudah berpikir bisa mengalahkannya. Boulder lalu terus melempar dan membanting Ryan ke berbagai arah dengan keras. Tubuh Ryan sudah hampir tidak mampu bertahan lagi. Boulder mengingatkan bahwa semua ini dimulai oleh Ryan sendiri dan menyebutnya bodoh. Salah satu gadis berkata bahwa dari sini pertarungan itu sama sekali tidak terlihat menyenangkan. Ia kemudian meminta salah satu anggota timnya untuk membantu Ryan. Namun anak laki-laki itu menolak. Ia menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah tanggung jawab Ryan sendiri karena permainan ini memang seperti itu. Menurutnya orang bodoh yang bertindak gegabah biasanya akan tumbang sendiri. Jika seseorang lemah maka memang tidak ada alasan baginya untuk tetap bertahan. Di saat yang sama Ryan terlihat sangat terluka dan darah keluar dari mulutnya. Boulder melihatnya lalu bertanya dengan heran apakah Ryan masih bisa bertahan. Ia mengakui bahwa Ryan cukup keras kepala. Setelah itu Boulder mengangkat Ryan ke udara dan berkata bahwa sekarang sudah saatnya mengakhiri semuanya. Tiba-tiba Ryan mendengar suara dari dalam dirinya. Suara itu bertanya bagaimana mungkin ia membiarkan orang lemah seperti dirinya mempermalukannya seperti ini dan memerintahkannya untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Saat itu mata Ryan mulai bersinar dan ia kembali melihat jalur cahaya seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang tepat karena jalur cahaya itu kembali muncul. Boulder langsung melayangkan pukulan ke arah Ryan, tetapi Ryan berhasil menghindar. Begitu menghindar ia segera menendang dada Boulder dengan sangat kuat lalu menjauh darinya. Semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Gadis berambut hijau bahkan berseru bahwa Ryan berhasil melepaskan diri. Ryan sendiri masih ragu dan berpikir apakah ia seharusnya melarikan diri saja. Namun suara dari dalam dirinya kembali muncul dan menantangnya, bertanya apakah ia masih takut bertarung atau justru ingin menikmati pertarungan ini. Ryan menyadari sesuatu dalam dirinya berubah lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba rasa sakit dan rasa takutnya menghilang. Saat memikirkan hal itu ia langsung berlari menyerang Boulder. Boulder terlihat kaget melihat perubahan itu. Di dalam pikirannya Ryan hanya merasakan satu hal, yaitu keinginan kuat untuk menang. Boulder kemudian memukulnya, tetapi Ryan menghindar dengan sangat cepat lalu langsung menendang kaki Boulder dengan keras. Saat itu Ryan menyadari cahaya tadi aneh. Ia merasa cahaya itu berbeda dari kesempatan menyerang yang pernah ia lihat sebelumnya saat menghadapi Tengen dan Juren. Ia mulai berpikir bahwa cahaya itu mungkin menunjukkan titik lemah lawan, dan Boulder yang kehilangan keseimbangannya sangat panik, karena ketika Boulder melihat Ryan lagi ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Wajah Ryan terlihat tanpa emosi sama sekali, seolah semua perasaannya sudah hilang dan yang tersisa hanya keinginan untuk bertarung. Ryan pun melayangkan pukulan yang sangat kuat ke wajah Boulder hingga tubuh besar itu jatuh menghantam tanah. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Gadis yang menonton bahkan berkata bahwa Ryan benar-benar berhasil melakukannya. Namun Boulder yang sudah terjatuh masih marah besar. Ia memanggil Ryan sebagai serangga dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Ryan pergi setelah semua ini. Ia bersumpah akan menjatuhkan Ryan di tempat itu juga sambil mengaktifkan Divine Power miliknya. Ryan terkejut melihatnya dan berpikir bahwa itu pasti kekuatan ilahi milik Boulder. Ia merasa situasinya sangat berbahaya dan ingin segera pergi, tetapi rasa sakit di tubuhnya kembali muncul dan ia tidak bisa bergerak. Boulder kemudian berlari menyerang Ryan. Tetapi tepat sebelum serangan itu mengenai Ryan, seseorang tiba-tiba berdiri di depan Ryan untuk melindunginya. Orang itu mengatakan bahwa semuanya sudah cukup dan pertarungan harus berhenti. Ryan melihatnya dan bertanya dalam hati siapa orang yang baru saja muncul itu. Anak laki-laki itu kemudian berkata bahwa situasi ini terasa seperti guru yang datang untuk memisahkan dua anak yang sedang bertengkar. Ia memperingatkan Boulder agar berhenti sekarang sebelum ia terpaksa memberikan hukuman. Melihat seseorang masuk ke tengah pertarungan membuat teman Ryan ikut terkejut. Boulder dengan marah bertanya siapa orang yang berani mencampuri urusannya. Anak itu menjawab dengan santai bahwa ia juga seorang peserta yang datang untuk bermain dalam God Game. Ia memang sengaja masuk ke tengah pertarungan mereka. Ia menjelaskan bahwa ia sudah menonton pertarungan mereka sejak tadi dan sebenarnya Boulder sudah menang, jadi lebih baik ia membiarkan Ryan pergi. Ia juga menyarankan agar Ryan menerima kekalahannya.
Namun Boulder mendengar itu berkata bahwa pertarungan hanya akan selesai jika ia sudah menghancurkan tengkorak pria kacamata itu. Anak itu malah mengejeknya dan bertanya apakah Boulder tidak punya kata lain selain ancaman yang sama. Boulder akhirnya mengatakan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Anak itu lalu melepas kacamatanya dan melemparkannya. Ia meminta mereka menebak warna matanya. Saat itu warna matanya berubah. Ryan yang melihatnya merasa aura anak itu sangat kuat. Tiba-tiba anak itu menghilang dari tempatnya lalu muncul kembali seolah tidak pernah bergerak. Ia bahkan kembali memakai kacamatanya dengan santai. Ryan sangat terkejut dan sempat merasa anak itu benar-benar menghilang tadi. Namun ketika ia melihat ke arah Boulder, tubuh besar itu sudah terjatuh dan tidak bisa bertahan lagi.